Silakan duduk. Salam, hari ini bisa bersama-sama dengan umat Tuhan dalam ibadah raya. Karena itu saya ingin mengajak kita sekalian membuka firman Tuhan yang terkutip dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Pembacaan yang panjang, tetapi biarlah kita makin diberkati dari kisah keluarga Ishak. Karena tema kita hari ini berbicara tentang keluarga bahagia walau di masa sukar. Mari kita buka Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kita baca berbalas-balasan setelah saya membaca perikopnya. Kaum muda akan membaca ayat ganjil dan yang sudah merasa orang tua membaca ayat genap. Jadi walaupun dia sudah tua, kalau masih merasa muda, ya silakan baca ayat ganjil. Saya mulai perikopnya dan langsung dilanjut mereka kaum muda. Ishak di negeri orang Palestina. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Setelah beberapa lama ia ada di Nazar. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Palestina itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak dengan Ribka istrinya. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Palestina itu cemburu kepadanya. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya,
dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebut Terima kasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika tema hari ini berbicara tentang keluarga bahagia walau di masa yang sukar. Harus kita akui bahwa dalam kehidupan di dunia ini tidak selamanya hidup itu bahagia. Tidak selamanya hidup itu maksudnya melimpah berkat terpenuhi. Tetapi ada masa-masa tertentu siapapun dia mengalami seperti kesukaran, kesulitan. Nah, kesukaran seseorang berbeda dengan kesukaran orang lain. Kalau mungkin saya bisa contoh Gabriel. Di sini ada dua nama Gabriel. Gabriel ini kan malaikat ini. Nah, Gabriel pemain drum dulu lah. Kalau Gabriel sudah tidak punya duit, sisa 10.000, baru dia merasa bahwa sudah tidak punya uang, sudah susah gitu. Karena uang sisa 10.000. Nah, beda lagi mungkin kalau Pak Handoyo, kalau uang di kantongnya sisa 200.000, dia sudah merasa susah. Karena sisa, nah, padahal kalau ditaruh uang 200.000 di saku Gabriel, dia masih merasa belum susah. Amin? Masih aman. Nah, jadi kesusahan si Gabriel dengan kesusahan Pak Handoyo berbeda, walaupun sama-sama susah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, keluarga yang kita bahas di sini, yang disinggung firman Tuhan adalah keluarga Ishak. Siapa istri Ishak? Ribka. Ada bernama Ribka di sini? Ada bernama Ishak di sini? Banyak belajar dari keluarga ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Ishak adalah keluarga baik-baik. Papa mamanya kita tahu, papanya Abraham. Mamanya Sarah. Jadi ternyata perlu juga punya orang tua orang baik-baik. Jangan jadi kita yang sudah jadi orang tua yang tidak baik-baik. Karena sedikit banyak itu akan mempengaruhi kepada generasi, bukan sedikit banyak, malah banyak. Mempengaruhi generasi anak-anak kita. Kalau pepatah Batak itu selalu paling bagus. Katanya, buah itu jatuh tidak jauh dari mana? Nah, rupanya kita semua udah sering dengar pepatah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Abraham dan istrinya Sarah juga ada masa-masa tertentu mereka mengalami kesusahan. Tetapi kita melihat mereka diproses lewat kesusahan sehingga Abraham dan Sarah istrinya juga menjadi orang yang diberkati. Nah, berbahagialah kalau engkau ada di tengah-tengah keluarga yang papa mamamu baik, papa mamamu akur, papa mamamu hidup di dalam Tuhan. Sehingga sedikit banyak itu akan mempengaruhi hidupmu, bukan sedikit banyak. Saya di Israel kemarin, saya lama, ya namanya perjalanan 10 hari di sana. Akhirnya saya banyak tahu juga dari Bapak Ketua Sinode gereja kita Pak Siburian. Rupanya dia bilang begini, wah kamu belum tahu bahwa mulai dari opungmu sampai orang tuamu saya sudah kenal. Saya kenalnya bukan setelah kalian di tebing atau di bedagi, masih di tanah Jawa dulu opung kalian, sudah saya kenal. Wah saya belum lahir itu, bayangkan. Kenalnya di mana? Karena setiap panen dulu opungmu, biasa bawa beras ke Siantar ke rumah kami, katanya. Waduh, jauhnya. Dari tanah Jawa
bukan tanah Jawa di sini. Ada di Sumatera itu, di Siantar itu ada namanya tanah Jawa. Itu hebatnya orang Jawa, di mana-mana dia bikin tanah Jawa. Itu lumayan jauh, hanya ngantar beras. Jadi saya akhirnya berpikir rupanya saya pun bisa seperti sekarang, tidak semata-mata karena diri saya, karena papa mama saya, tetapi juga karena opung atau nenek dan kakek, opa dan oma. Itu menentukan kepada anaknya, yaitu papa mama saya. Menentukan juga akhirnya kepada saya. Dan saya yakin pun bisa kepada generasi anak dan cucu saya. Kalau anak saya menikah, kalau enggak menikah enggak punya cucu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Ishak dalam keluarga baik-baik dibesarkan dengan kasih sayang seorang Abraham dan Sarah. Dan dia bertumbuh. Tetapi saya melihat Ishak ini bukan menjadi anak yang cengeng, walaupun papa mamanya saat itu sudah makmur, sudah berkelimpahan, dan ketika dia masuk dalam pernikahan, menikah dengan Ribka. Sebenarnya saat itu mereka serba ada. Tetapi saya lihat mereka menjalani hidup rumah tangga itu mulai dari nol, kayak pom bensin. Lihat karyawan pom bensin, jadi kalau mau nikah nggak apa-apa lah nikahin karyawan yang isi bensin itu. Selalu dia bilang, dimulai dari nol ya Pak, mulai dari nol ya Om gitu ya. Jadi kalau siap aja menikah mulai dari nol. Nggak usah berpikir yang macam-macam dulu. Wah, saya harus tunggu punya ini baru nikah. Tunggu ini nggak jadi-jadi nikah nanti. Lebih bagus seperti karyawan pompa bensin, mulai dari nol ya Pak katanya. Nah, Ishak dan Ribka menjalani hidup itu dari nol. Mereka tidak bergantung dengan apa yang papa mamanya miliki. Bahkan sumur-sumur yang dulu milik papanya, mereka tidak bergantung dari sumur itu. Mereka menggali sumur sendiri. Nah, tetapi Bapak Ibu lebih jauh nanti kita akan lihat. Papa dan Mama Ishak adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang taat, orang yang harmoni, orang yang rukun. Sehingga Ishak pun mengikuti teladan papa mamanya. Karena itu hati-hati kita selaku orang tua mewariskan teladan kepada anak-anak kita. Mereka secara tidak langsung menciplak pola hidup kita. Jadi kalau pola hidup kita enggak benar, hati-hati. Nah, Ishak tidak menjadi orang yang lupa diri. Kalau lupa diri itu gimana ya? Mestinya kan Ishak bisa seperti tidak lagi melihat, berjalan tidak lagi melihat tanah, dia bisa melihat ke atas. Karena dia orang yang hebat, orang yang terkenal papa mamanya. Tetapi tidak. Kita justru yang sering lupa diri. Kita ini. Tapi tidak ada di sini. Betul? Yang lupa diri itu kan sudah sekolahnya enggak tinggi. Enggak tinggi itu maksudnya gimana? Bukan di lantai atas. Sekolahnya sudah tidak tinggi. Sudah tidak punya harta. Sudah malas ibadah. Malas kerja, hidup tak jelas. Ini yang disebut lupa diri. Itu bukan di sini. Tapi itu ada di samping saya, coba bilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Ishak ini
Dia memulai karir rumah tangganya mulai dari zero, nol. Jadi jangan takut berumah tangga mulai dari zero. Wah, belum punya pekerjaan yang bagus. Wah, belum punya penghasilan yang 2 digit. Tahu 2 digit? Gimana itu 2 digit? Wah, opung tahu. Enggak, lihatlah Ishak memulai dari nol. Bahkan dia mengembara secara ekonomi, dia menjadi orang yang susah. Dia menjadi orang yang susah bukan karena malas. Karena ada 2 tipe orang susah. Susah karena malas, tapi susah karena situasi, keadaan. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu masa COVID, semua kita menjadi hampir orang masuk kategori miskin. Karena saat itu pemerintah kita menghitung tingkat kemiskinan langsung bertumbuh cepat. Karena pekerjaan ditutup. Nggak bisa bekerja. Kalaupun ada buka kios, kios ini dibuka, kios ini ditutup, kios ini dibuka. Kan begitu waktu itu ya. Karena distance, semuanya kan. Sekolah pun dibatasi. Jadi semua. Kalaupun kita nari ojek jadi tukang ojek harus ada palang di belakang. Pengaman maksudnya. Kalaupun kita nge-grab mobil ya harus ada pengaman, nggak bisa langsung bersentuhan, sangat sulit. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada orang yang menjadi miskin atau susah oleh karena situasi keadaan. Nah, saat itu Ishak menjadi orang yang susah. Orang yang sangat kehidupannya sulit bukan karena dia malas. Tapi karena terjadi kelaparan. Sebab dikatakan ayat 20, ayat pertama pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di mana? Yaitu di kampung halaman Ishak. Ada kelaparan. Ini yang disebut mengakibatkan orang-orang yang ada di situ. Sekalipun dia orang rajin. Tapi menjadi miskin, menjadi susah, menjadi menderita karena memang alam. Nah, mereka mengambil inisiatif untuk berpindah, mengungsi, menjadi pengembara. Mencari peluang baru, nasib baru. Ya kalau saya istilah pinjam nasib, sebenarnya nasib itu Alkitab berkata di dalam kitab Pengkhotbah, nasib semua orang sama. Jadi semua kita punya tulis tangan ini M. Saya juga ada M. Betul ya? Semua, betul. Kita ini semua menjadi, apa ini M? M ini apa? Makmur, miskin, milioner, M. Betul ya? Jadi semua kita sama, bisa miskin, bisa makmur, bisa milioner, tergantung kepada Tuhan dan kita. Tuhan itu pasti berkeinginan kita makmur. Tapi kita bisa berkeinginan kan ada. Karena malas. Nanti mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Mereka secara ekonomi keluarga Ishak ini menjadi orang yang susah tetapi bukan karena mereka malas, bukan pula karena hidupnya KJ. Ada orang menjadi susah keluarganya karena KJ. Tahu kalau orang Papua bilang KJ itu udah parah itu. Kurang jelas. Kurang jelas yang dimaksud sudah malas, sudah boros. Kan banyak orang sudah malas, boros, ingin mau makan enak maksudnya, tapi malas. Ada enggak tipe begini, bapak-bapak? Ingin istrinya masak yang enak, kalau perlu lauknya 2-3 jenis, kalau perlu lebih lagi. Tapi malas. Nah, itu yang dimaksud KJ. Tapi Ishak ini menjadi orang susah
Bukan karena dia malas, bukan karena hidupnya berfoya-foya, bukan pula karena dia tidak mau bekerja berusaha. Tetapi keadaan, situasi, itulah yang disebut musibah. Tetapi apa yang terjadi ini tidak membuat mereka putus asa. Mereka mencoba berpindah, mencari daerah yang tidak mengalami musibah, tidak mengalami malapetaka. Mereka mengembara. Situasi yang sulit, situasi yang sukar membuat Ishak memutuskan untuk mengajak istrinya mengembara. Sama-sama dulu katakan mengembara. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mulai berpikir tentang sesuatu yang terjadi di dalam keluarga kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, Ishak memutuskan dan mengajak istrinya, meyakinkan istrinya untuk siap bersama-sama mengembara. Tidak mudah meyakinkan istri untuk mau mengembara. Karena mengembara itu enggak gampang. Dia harus menyesuaikan alam, menyesuaikan masyarakat, dan juga siap beradaptasi. Jadi bukan orang lain yang beradaptasi ke dia, tetapi kita yang beradaptasi kepada orang yang kita jumpai. Nah, bagaimana Ishak meyakinkan istrinya Ribka untuk bisa mengembara? Bagaimana juga Ribka bisa diyakinkan dengan bahasa, kalimat, dan harapan-harapan. Sehingga ia memutuskan siap. Karena jangan sampai keluarga, apalagi keluarga muda, pisah ranjang jauh alasan pekerjaan. Kalau yang sudah opung ya seumuran opung lah, bisa ranjang pun berbulan, bertahun mungkin tidak ada masalah, kira-kira begitu. Nah, tetapi keluarga Ishak dan Ribka memutuskan bersama-sama, kemana engkau pergi aku ikut, kira-kira begitu mungkin kalimatnya. Lalu mereka pergi mengembara. Tetapi di dalam pengembaraan, di dalam kesusahan itu, namanya pengembara ya. Jadi bisa hari ini tidur di sini, bisa hari ini tidur di rumah rumah penampungannya Pak Dapot, rumah singgah ini. Ya kalau anak muda tinggal di rumah singgah gak ada masalah kan. Tapi bayangkan kalau suami istri. Nah, ada juga kalau udah umur gak ada masalah, tapi kalau masih muda itu pergumulan berat. Tapi bayangkan Bapak Ibu, mereka harus berpindah-pindah karena belum punya rumah. Bahkan mereka harus berpikir makan apa pagi, makan apa siang, makan apa malam. Jika saya tarik ini kepada pribadi saya, betapa beratnya pengalaman Ishak menjalani hidup keluarga muda. Keluarga muda ini, tapi dalam situasi ini mereka harus tetap harmoni. Dan mereka bisa jadi keluarga yang harmoni. Ada ayatnya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek. Siapa Abimelek? Raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Kira-kira cumbuannya gimana itu? Hah? Ishak dan Ribka disebut bercumbu-cumbuan. Bukan hanya bergandengan tangan ini. Seperti komsel kita Rabu kemarin. Saya ingin melihat keluarga Narwastu ini kalau bisa bergandengan tangan suami istri.
Wih, yang belum menikah yang jawab amin. Itu kerinduan saya. Nah, bercumbu-cumbuan di dalam ayat yang ke-8 ini dilihat oleh orang lain. Apa yang mereka cumbukan? Kalau orang Batak paling susah memang bercumbu-cumbuan. Mau bilang istrinya saja orang Batak itu ho katanya begitu. Ho itu maksudnya kalau orang bahasa Indonesia ho itu apa ya? Kau ya, kau, ho. Nah, jadi orang Batak paling susah. Tapi kalau yang lain saya lihat, hani, tahu arti hani? Manis gitu, waduh. Hani, cinta, sayang. Saya kadang-kadang kalau mendengar itu ada anggota jemaat kita di Jayapura, panggil pasangannya begitu. Waduh, biarlah begini semua jemaat Narwas tuh. Kalau orang Batak saya dengar, hei, dia bilang, hei, ambil dulu air untuk saya, katanya gitu. Baru dijawab soal istrinya lagi, kau mau minum apa? Nah, Ishak bersama dengan istrinya dilihat oleh orang lain sedang bercumbu-cumbuan. Seperti genit-genitan. Kalau kita di sini pacaran yang pernah saya lihat genit-genitan. Tapi bukan di sini ya. Maaf, bukan di sini maksudnya. Di luar. Kalau di sini nggak ada genit-genitan pacaran. Amin. Iya, pacaran nggak boleh genit-genitan juga lah. Karena gini contoh, kamu sekarang sudah genit-genitan pangku-pangkuan kata Pak Evangelis kita Samosir hari Rabu itu. Tiba-tiba jangan dulu, karena besok lusa kan belum tentu jadi, betul? Kamu sudah terlanjur pangku-pangkuan, bela-belayan di depan orang, tiba-tiba nggak jadi. Besok-besok calonmu itu atau engkau anak gadis, kau nikah dengan bupati. Contoh, nikah dengan bupati, besok-besok dibilang laki-laki yang batal menikah dengan, biar itu istrimu Pak Bupati ya, dulu sudah pangku-pangkuan dengan saya. Malu nggak? Malu, jadi jangan dulu sekarang. Betul? Nah, begitu juga yang laki-laki. Laki-laki, siapa tahu besok lusa kau nikah dengan camat, perempuan camat. Jangan dulu, sebab besok-besok laki-laki yang lain bilang begini, tahu nggak bahwa itu suaminya ibu camat itu dulu itu mantan istri saya. Tahu mantan istri saya? Oh dulu itu udah. Kalau naik motor itu nggak mau dilepas, harus kuat, kencang kayak ikat pinggang katanya. Jadi biasa sajalah. Yang pacaran buatlah seolah-olah tidak pacaran. Tapi kalau sudah menikah, saya setuju sampai tua pun harus makin romantis, makin manis seperti pesta di Kana. Saya setiap ke Israel pasti saya bawa anggur Kana. Karena saya mengingat yang mulai asam, yang mulai pahit, makin manis. Nikah di Kana, nikah Kristen harus makin hari makin manis. Harus lebih manis dari masa pacaran. Justru masa pacaran gak usah pun manis-manis. Biasa saja. Tapi ketika udah masuk menikah, wah. Nah, Ishak ini dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Dan disaksikan oleh Raja Abimelek. Wah, kalau begini mesranya gak mungkin ini adik kakak. Betul ya? Beda dong adik kakak mesranya. Kalau adik kakak paling ya sekedar hai adikku gitu kan. Gak mungkin bercumbu lama. Berdua. Curiga dong Abimelek. Gak mungkin ini adiknya.
Tapi saya mau tanya, kenapa Ishak bilang itu adiknya? Karena istrinya itu istri yang cantik. Hai anak muda, jangan cari juga terlalu cantik. Nanti persoalan baru. Ya, Gabriel, mana Gabriel? Nah. Wih, emang ini. Tepuk tangan dulu lah. Masih ada yang memuji istri saya, Ibu Gembala ini. Jadi istri cantik itu persoalan. Banyak saingan. Belum menikah juga udah banyak saingan. Udah menikah juga banyak saingan. Banyak yang mengingini. Karena Ribka itu disebut di dalam ayat di bawahnya. Saya baca ayat di atasnya, ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah Ishak, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan kalau ia istrinya. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk Palestina ini, penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Elok parasnya itu gimana? Cantik, sopan, baik. Ya dia masih apalah ya, apa namanya itu? Kayak gitar Spanyol. Kalau gitar Papua itu udah besar ya, harus 2 tangan memeluknya. Saya nggak tahu gitar Spanyol, bagaimana model gitar Spanyol. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi situasi yang tidak baik pun bisa tetap akrab. Mereka susah ekonomi. Mereka susah keuangan. Jangan-jangan makan pun mereka hanya sekali 2 kali sehari. Tapi keluarga Ishak ini bisa akrab, bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi. Walaupun materi itu sangat mempengaruhi. Nanti saya akan lanjutkan. Tapi bagi Ishak, kebahagiaan keluarga itu yang paling terpenting. Menjaga keutuhan rumah tangga itu jauh lebih penting. Karena itu juga nanti mempengaruhi kepada generasi anak-anak kita. Kan tentu kalau anak kita laki-laki atau perempuan, apalagi anak kita perempuan, datanglah calon anak mantu, laki-laki, ditanya, papamu mana? Oh lagi nggak jelas, kira-kira gitu. Betul ya? Mempengaruhi. Jaga. Karena pasti anak mantu kita pun ingin memiliki orang tua atau mertua, calon mertua yang baik-baik. Karena pernah terjadi, saya di sebuah pernikahan, akhirnya yang mau duduk di pelaminan mendampingi mempelai, itu jadi segitiga. Jadi 3, 1 bapaknya, 2 ibu-ibu yang mendampingi. Karena semua ngotot-ngotot. Karena punya persoalan. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu Saudara, keadaan ekonomi yang sulit tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Ishak bersama dengan Ribka. Karena mereka tahu mereka
memiliki tujuan pernikahan yang jelas. Tujuan pernikahan bukan supaya kaya, bukan supaya punya anak. Itu berkat. Itu berbeda. Jadi kalau tidak diberkati, lalu bagaimana rumah tangga? Pecah. Lalu kalau tidak diberi keturunan, pecah. Itu berkatnya saja. Berkat itu bisa materi, bisa keturunan. Tapi tujuan pernikahan adalah bahagia. Mau punya anak, yang penting bahagia. Mau ada harta, yang penting bahagia. Tidak ada harta juga bisa bahagia. Tujuannya bagaimana menciptakan keluarga itu bahagia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Ishak mampu menghadirkan surga turun di tengah-tengah keluarganya walaupun ekonominya sulit. Tapi banyak orang mampu menghadirkan neraka di tengah-tengah keluarga karena ekonomi yang sulit. Pada ayat yang ke-13, mari kita baca dan kita simak dengan baik-baik ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 13. Ayat 13, dan orang itu, siapa orang itu? Ishak. Kita ganti aja nama orang itu. Dan Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia, bagaimana itu membahasakan itu? Bahasa lainnya kaya raya. Tapi bagaimana bisa engkau jadi kaya raya kalau tidak masuk dalam proses? Ishak mau diproses. Apa prosesnya? Nah Bapak Ibu Saudaraku, apa kunci sehingga ia menjadi sangat kaya? Kalau sudah sangat kaya, Alkitab menulis itu bukan seperti kayanya kita. Baru satu sepeda motor udah merasa hebat. Kalau sudah disebut sangat kaya, sampai raja pun bilang, wah masyarakat kami penduduk Palestina sudah cemburu sama kamu. Karena kamu makin hari makin kaya dan tambah kaya dan sangat kaya. Nah, padahal tadi susah banget, dia perantau di situ. Kita ini perantau semua ya. Yang kalau udah lahir di sini bukan perantau lagi, tapi kami ini perantau di Jakarta. Saya baru jalan 9 tahun di sini. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun. Nah mestinya engkau harus makin hari makin, bukan hanya dalam Tuhan, dalam dunia juga, Pung. Tapi harus ikuti rumusnya. Nah ini kuncinya, kita simak baik-baik. Yang pertama, sehingga Ishak makin hari makin diberkati Tuhan, makin kaya di situ. Yang pertama, dia memegang kunci berkat. Apa kunci berkat? Dalam Mazmur 133, ini kunci berkat. Mazmur 133. Ya, bisa tampilkan cepat? Ini. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara, kalau bisa kata saudara ini keluarga, apabila keluarga diam bersama dengan rukun. Terus, jadi rukun yang pertama, apabila hidup rukun. Terus ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Terus seperti embun gunung Hermon. Nah, yang belum pernah ke sana belum pernah lihat gunung Hermon. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, ke lereng-lerengnya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat. Kemudian apalagi? Kehidupan selama-lamanya.
Jadi kunci yang pertama hidup rukun. Kalau sudah tidak rukun, percaya saya bilang, yang sudah ada uang pun bisa habis. Kalau bertengkar terus, kalau perang, mulai perang terbuka sampai perang dingin, akan habis. Apalagi belum ada hartanya, sudah perang terus. Di sini ada yang lagi perang? Ada yang lagi perang keluarganya? Ayo, pemuda, papa mama lagi perang, kasih tahu firman ini. Jangan perang, karena itu akan merusak. Mau perang terbuka maupun perang tertutup. Tahu maksudnya perang tertutup? Perang tertutup itu baku diam terus. Tetapi jadilah seperti keluarga Ishak. Walau ekonominya sulit, dia harmoni. Jadi keluarga yang harmoni itu menjadi kunci diberkati yang pertama. Sehingga Ishak makin hari makin kaya dan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Kunci yang kedua. Kunci yang pertama tadi adalah harus harmonis. Jadi jaga dan pertahankan. Kata jaga dan pertahankan. Kalau menjaga itu Bapak Ibu atau mari kita raih. Kalau kurang harmoni, tingkatkan keharmonisannya. Kalau sudah merasa itu harmonis, maka itu pertahankan. Jangan bocor. Jangan kempes. Yang kedua, kunci yang kedua, mereka menabur. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil. Berapa? Sama-sama. Sekali lagi. 100 kali lipat. Bukan 100%. Kalau 100% itu berapa kali lipat? Hah? 100%? Baru 1 kali lipat itu. Ini bukan 1 kali lipat tetapi 100 kali lipat. Kalau yang dia tabur itu 1 juta, yang dia tuai berapa? Dia nabur 1 juta. Kalau 100 kali lipat dari 1 juta berapa? Tapi kita di sini maunya menabur 2.000. Ya kalau 100 kali lipat paling berapa? Ya 200.000. Betul ya? Itu kalau 100 kali lipat. Nah, mau kita menuai yang banyak tapi nggak mau menabur banyak. Supaya kita menuai yang banyak, taburlah. Iya kan? Coba kalau Ishak hanya menabur 1 biji jagung. Tanam, contoh. Betul diberkati Tuhan. Dia menuai berapa jagung? Walaupun 100 kali lipat, jadi berapa jagung? 100 jagung, udah banyak itu. Itu hanya untuk makan 1 kali sarapan pagi itu. Ini kan karena nggak dibuka aja kepada kita. 100 kali lipat ya karena banyak dia tabur. Dia menabur. Jagung di sini dia tabur, jagung di sini, jagung di sana, dia tabur lagi. Anggur di sini dia tanam, anggur di sini. Maka menuai 100 kali lipat masing-masing. Kalau hanya 1 yang dia tabur, ya paling 100 hasilnya. Nah karena itu Bapak Ibu, rumus menabur itu harus selalu kita pegang. Karena Alkitab tidak pernah salah. Orang yang menabur pasti menuai. Tapi tidak cukup di situ. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedang, menuai sedang. Menabur sedikit, menuai sedikit. Nah karena itu jangan batasi untuk menabur. Kalau memang ada, kalau tidak ada nggak apa-apa.
Tapi saya lihat kan banyak ragu-ragu di sini menabur. Tabur saja Bapak Ibu, engkau tidak akan makin miskin dari apa yang engkau tabur. Saya kalau hari Minggu begini, tadi pagi saya bangun dengan istri jam 4. 4:30 habis doa kami udah pergi ke pasar. Udah ke pasar. Karena kami mau menabur bukan hanya soal materi tapi waktu. Pulang dari pasar saya sudah ada tugas supaya nanti Bapak Ibu kalau fellowship di atas, daun singkong saya ramas. Itu harga harus kita bayar. Dan Tuhan memperhitungkan semua. Tuhan memperhitungkan. Mulai bayar harga mulai hari Minggu. Kalau perlu bangun lebih awal, siapkan yang terbaik. Dan semua diperhitungkan Tuhan. Mau 100 kali lipat. Yang kedua tadi, menabur. Saya jumpai juga papanya. Papanya Abraham, papanya Ishak Abraham dengan mamanya Sarah, itu orang yang suka menabur. Banyak bukti. Ternyata kalau papa kita sudah orang yang rela berkorban, biasanya anaknya juga orang yang rela berkorban. Jadi saya ingat ketika disampaikan Pak Ketua Sinode kita di Israel. Oh, saya udah kenal opungmu dengan bapakmu. Dulu itu antar beras dari tanah Jawa. Dari mana tahu bahwa kami punya latar belakang di tanah Jawa, saya pikir. Benar. Karena belum pernah cerita sebelumnya. Jauh sekali kalau panen katanya antar beras. Jadi kalau engkau mulai belajar mau berkorban, anak-anakmu pun akan mulai orang yang belajar mau berkorban. Tapi kalau kita sudah mulai belajar pelit, jangan heran kalau generasi anak kita pun 2 kali pelitnya. Ketika kita pun jadi orang tua sedang membutuhkan sesuatu, dia nggak kasih, jangan salahkan dia. Yang salah siapa? Yang salah kita. Karena kita secara tidak langsung, dia ciplak pelitnya kita, mungkin double. Dia tiru pelitnya kita double. Nah, Abraham papanya, kalau bisa lihat Bapak Ibu, orang yang suka menabur. Bahkan sampai Abraham itu orang yang memberi persepuluhan. Raja Salem. Ayatnya bisa nanti temukan itu di dalam Kejadian pasal 14 ayat 20. Abraham juga orang yang memberi persepuluhan. Oh, pantas Ishak ini diberkati, saya pikir. Mereka menabur. Yang terakhir, yang ketiga. Sebelum kita akhiri. Yang ketiga, kuncinya apa sehingga dia makin hari makin diberkati sehingga sangat kaya disebut. Mereka juga atau Ishak juga menggali sumber mata air. Ayat 18 dan 19. 18 dan 19 kita baca bersama-sama. Pasal 26 tadi. Sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Terakhir, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saya rindu supaya mata air kita tidak hanya satu. Supaya sumber-sumber rezekimu kalau bisa jangan hanya satu. Katakan amin. Tapi
Caranya gimana? Menggali sumber-sumber yang baru. Mata air yang baru. Jangan engkau, saya setuju kalaupun satu mata air itu engkau harus rawat. Jaga sumur itu. Tapi kalau masih bisa engkau gali sumber yang baru, mata air yang baru, mata pencarian yang baru, usaha yang baru. Ini saya sedang mempersiapkan jemaat ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kita ini akan menggoncang sesuatu. Tapi semua harus seperti prinsip Ishak. Mau menggali. Jangan puas dengan satu sumber. Jangan hanya puas. Pecel, saya bukan meremehkan orang yang jual pecel, mohon maaf. Atau penjual jagung rebus. Jangan hanya puas dengan jagung rebus. Jangan puas hanya di situ. Tapi jangan juga tinggalkan penjual jagung rebus kalau belum ada sumber mata air yang lain. Itu namanya konyol. Belum ada mata air yang lain yang lebih besar, mata airnya berbual-bual. Tiba-tiba kau tutup mata air yang ini, kalau kau kelaparan, tahan sendiri. Kira-kira betul. Tangkap, amin. Saya khutbah begini kejam ke tidak? Tidak toh? Saya sampaikan begitu kejam ke tidak? Jangan sampai lagi saya pikir saya benar. Saya ingin menyampaikan apa adanya kepada kita semua jemaat di tempat ini. Supaya mulai terbuka pikiran kita. Kan Ishak itu udah cukup hanya satu mata air. Udah bisa hidup dia. Tapi kenapa dia harus menggali kembali, bukan satu sumur loh. Disebut di sini sumur-sumur. Kata sumur-sumur itu banyak sumur. Mari kita gali. Jangan puas. Saya sangat senang lihat, mungkin kalau orang tua kita di sini, ibaratnya ini apa lagi nih, udah begitu, nggak ngerti lagi tuh. Tapi ini anak-anak muda inilah, sedikit lagi nih anak-anak muda ini kan jadi orang-orang hebat ini. Jadi kalian harus katakan, amin Tuhan, saya harus pulang dari tempat ini mulai berpikir apa sumur apa yang harus saya gali. Usaha apa yang harus aku buat. Gebrakan-gebrakan apa yang harus aku buat. Kalau orang tua, waduh udah nggak masuk lagi tuh. Karena itu saya senang jemaat di tempat ini banyak anak-anak muda. Bukan berarti orang tua tidak bisa. Tapi orang tua ini pun supaya memotivasi anak-anaknya. Ketika hamba-hamba Ishak itu menggali di lembah itu. Menggali itu enggak gampang Bapak Ibu, menggali. Kalau menggali di sini masih gampang. Kalau menggali bayangkan di Israel itu batu karang. Batu cadas. Bagaimana menggali? Butuh potensi, butuh tenaga, butuh pengorbanan, butuh waktu. Jangan takut gagal menggali. Kok enggak ada air? Langsung bilang, enggak mau lagi gali. Enggak dapat. Gali lagi, gali lagi, gali lagi. Lebih bagus orang motivator bilang, lebih bagus 1000 kali engkau gagal, asalkan 1 kali engkau sukses. Dan habiskan kegagalanmu di masa muda, supaya masa tuamu jangan lagi ada kegagalan. Amin. Jadi jangan takut menggali. Kalau Ishak takut menggali, langsung batu karang gak dapat. Ya gak akan dapat mata air yang berbulbul. Tapi karena dia tidak bosan-bosan, tidak putus-putus menggali, berusaha yang satu, gado-gado gak maju, buka lagi ini. Es cendol gak maju, buka lagi bakso. Bakso tidak maju, buka lagi yang lain. Sampai pada waktunya engkau akan menemukan mata air yang berbual-bual. Berbual-bual loh. Ini bukan saja soal bicara surga ini. Ini bicara dunia ini. Bicara kehidupan sehari-hari.
Karena kalau ekonomimu susah, potensi perang dalam rumah tangga besar. Kalau enggak ada nasi di rumah, anak-anakmu, "Ma, Pak lapar." Suami istri bisa saling mempersalahkan. Kalau suami kau persalahkan, dia lagi pusing juga, dia bisa kepal tangan. Ribut kan? Oleh karena itu mari mulai pikirkan. Pulang dari tempat ini renungkan firman ini. Supaya engkau belajar menggali sumber-sumber, sumur-sumur yang baru. Saya yakin dari 2-3 sumur yang engkau coba gali. Mungkin salah satu itu akan mengeluarkan air. Awalnya mungkin dia bukan air yang berbual-bual. Tapi makin hari dia akan menjadi mata air yang berbual-bual. Dan itulah yang membuat Ishak bersama istrinya yang susah, yang sederhana, yang penuh kekurangan tadi menjadi hidup berkelimpahan. Waktunya keluarga besar Narwas itu bangkit. Tekad dalam hidupmu. Bukan hanya tekad, lakukan dalam hidupmu. Maka engkau akan menemukan sumber mata air itu dan itu akan berproses. Gali dan temukan mata air yang baru. Menggali butuh tenaga, pengorbanan, kesungguhan hati dan tekad yang bulat. Tidak lagi pikir yang macam-macam. Cukuplah satu macam. Yaitu tulus, menggali, berusaha, berbisnis, bekerja. Dengan ketulusan, engkau akan menemukan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua.